Ya. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Nilulia Baltiera. Di sini saya akan membacakan kasus mengenai gangguan jiwa pada remaja. Baik, saya akan bacakan kasusnya. Arya dan Yudi adalah dua bersaudara kembar dan mereka salah satu mahasiswa di perguruan tinggi daerah Denpasar. 1 tahun belakangan ini mereka menggunakan ganja. Alasan mereka memakainya karena masalah keluarga atau broken home. Klien sudah pernah dibawa ke panti rehabilitasi oleh keluarga. Klien sudah bisa berhenti beberapa waktu, tetapi dihasut kembali oleh kedua pasangannya agar mereka memakai kembali. Akhirnya, keluarga membawanya kembali ke tempat rehabilitasi. Ketika klien ditemui, klien berbicara dan tertawa senang berlebihan. Mulut kering dan mata merah. Baik, langsung saja kita mulai role play-nya. Pada pagi hari, pada saat sebelum Arya dan Yudi berangkat ke sekolah, mereka melihat kedua orang tuanya berantem hebat pada pagi hari. Sudah ya, sudah cukup. Tidak usah kamu perjelas lagi. Sudah jelas aku melihat kamu berselingkuh. Bahkan aku melihatmu menginap di hotel dengan wanita lain. Kesabaranku sudah habis. Aku ingin cerai sekarang. Aku ingin Ma, mau kemana, Ma? Jangan tinggalin aku, Ma. Mama bisa. Urus saja sana ayahmu yang suka bermain dengan perempuan. Sakit hati Mama dibuatnya. Yudi, kamu ikut Mama sekolah, nanti Mama akan telepon walimu. Sekarang siapkan barangmu dan pakaianmu, ikut Mama ke rumah nenek. Arya, ikut ayah, biarkan mamamu dengan Yudi. Besok ayah akan urus perceraian ini di pengadilan negeri agama. Gimana Riar? Kita sama-sama lagi dong. Tenang, Di. Masalah kayak gitu gampang kok. Keesokan harinya, Arya dan Yudi bertemu di sekolah karena orang tua mereka sudah pisah rumah. Dan mereka pun bertemu restu karena ingin memesan 1 paket ganja lagi. Di, Restu kemana sih orangnya? Mana gue tahu. Itu dia sama Septa sama Widiani. Kalian pasti nyariin aku ya? Nih aku ada barang. Kalian bisa cobain. Tadi cewek kalian udah pesen loh. Iya yang nanti malam kita have fun bareng ya. Pokoknya malam ini kamu nggak boleh pulang, harus temenin aku. Setelah pulang sekolah, Yudi, Arya, Widiani, Septa, dan Restu langsung ke kosan Septa untuk berpesta ria. Tidak lupa mereka melakukan HS dan meminum minuman keras, serta tak lupa menggunakan narkoba yang diberikan oleh Restu. Iya, sayang-sayangku, dinikmatin, habiskan minumannya. Nanti kalau kurang kalian bisa nambah lagi. Ini ganjanya, ayo kita coba biar sensasinya tambah enak. Jangan pikirin orang tua kita, dia aja belum tentu mikirin kita. Sekarang kita have fun aja, men. Mereka berlima pun melakukan perilaku beresiko atau risk-taking behavior, seperti penggunaan nafsa dan hubungan seksual di bawah umur. Umur mereka belum 18 tahun, tetapi sudah merokok dan mabuk-mabukan. Keesokan harinya, karena Arya Yudi tepar, dan mereka berharap kedua orang tua mereka peduli, ternyata tidak. Mencemaskannya sama sekali. Akhirnya mereka pulang ke rumah kerabatnya. Permisi, Bu De, Ratna. Ih, Kakak Arya sama Yudi. Ayo silakan masuk. Loh, kalian? Ada apa? Pasti gara-gara mama papa kalian kesini ya? Iya, Bude. Oke, nggak apa-apa. Kalian tinggal dulu aja di sini. Ya, makasih ya, Bude.
Setelah hura-hura kemarin, Arya dan Yudi menenangkan diri di rumah Budi dan memikirkan tentang permasalahan yang dihadapi keluarga. Arya dan Yudi merasa marah terhadap kedua orang tuanya. Di, kamu ngerasain nggak, Di, apa yang aku rasain sekarang? Apa? Kenapa? Entah kenapa ya, aku merasa putus asa setelah mendengar Papa dan Mama akan bercerai. Aku merasa udah nggak berguna lagi hidup di dunia ini. Aku juga merasakan hal yang sama kok, Kak. Soalnya aku juga udah bosen kok hidup kayak gini terus. Apa kita mabuk-mabukan lagi ya sama mereka? Atau kita minum obat-obatan yang buat kita cepat mati? Apa Kakak yakin mau ngelakuin itu lagi, hal itu lagi? Aku jujur dia bosan hidup kayak gini. Gini aja deh, kalau kamu mau ikut, ya ikut aja. Tapi kalau enggak, kamu jaga diri ya. Aku mau ikut sama kamu aja ya, Kak. Oke, kalau gitu kita mabuk sambil konsumsi obat itu aja ya. Setelah malam tiba, Arya dan Yudi mabuk-mabukan dan meminum obat terlarang tersebut di kamar mereka sampai pagi. Ma, kenapa Kak Yudi sama Kak Arya tidak keluar ya? Ini udah pukul 10 loh, mereka belum sarapan. Ayo kita coba cek ke kamarnya. Saat Budi menuju kamar Arya dan Yudi, Budi memanggil-manggil sambil mengetok-ngetok pintu kamar mereka. Tetapi satu pun tidak ada yang menyaut. Yudi, Arya, keluar dulu nak, sarapan. Yudi, Arya, kalian kenapa? Kenapa mulut kalian berbusa seperti ini? Pasti cepat panggil ambulan. Oke, Ma. Rosi pun memanggil ambulan dan ambulan pun datang. Suster, tolong. Mari sini saya bantu. Untuk keluarga pasien, mohon menunggu di luar ya. Dik, tunggu sebentar dulu ya di sini. Mama mau menyelesaikan administrasi kakaknya. Oke, Ma. Arya dan Yudi pun tersadar dan efek obat semalam pun masih terasa hingga sekarang dan mereka nampak tertawa dan kebingungan. Di, kita di mana nih sebenarnya, Di? Di mana ya? Tiba-tiba suster memasuki ruangan mereka. Ada bidadari. Arya, coba lihat. Ada bidadari cantik lagi. Ah, mana, Di? Kamu salah lihat tuh lo hantu, Di. Goblok orang. Lihat nih, itu bidadari cantik tau. Gimana dok? Mereka masih merasakan sisa obat semalam. Sehingga halusinasi mereka masih terasa. Apa langsung saya berikan obat penenang benzopidin? Iya, berikan saja. Agar mereka merasa lebih tenang dan nanti kita cek kembali keadaan mereka 1 jam kemudian. 1 jam kemudian, Bude Ratna dan adik Rosi datang menghampiri dokter dan suster untuk menanyakan kondisi Arya dan Yudi. Bagaimana dok keadaan ponakan saya? Sepertinya mereka mengalami depresi. Sebelumnya apakah ibu orang tua kandung dari kedua anak tersebut? Tidak.
Saya saudara dari ayah mereka. Sepertinya mereka ada masalah keluarga, sehingga keadaan mereka seperti ini. Apakah saya perlu menghubungi kedua orang tuanya? Oh ya, apakah saya bisa melihat keadaan ponakan saya sekarang? Sebaiknya ibu menelpon orang tua mereka dulu agar bisa bersama-sama melihat keadaan si anak. Kebetulan juga mereka sudah saya berikan obat penenang, Bu. Oh, baiklah. Sebentar, saya akan menelpon orang tuanya. Bude Ratna pun menelpon ayah dan ibu mereka. Halo? 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 Bisa dengar suaraku tidak? Ada apa? Kau menghubungiku pagi-pagi? Mengganggu orang tidur saja. Lo gila. Lo tahu nggak anak lo tuh mulutnya berbusa? Semalam dia tuh tidur di rumahku. Kau sebagai orang tuanya mentang-mentang udah cerai, nggak mau ngurusin anak. Cewek aja yang kau urus. Lama-lama kau bisa jadi gila karena cewek. Cepat ke sini kalau emang kamu sayang sama kedua anak kamu. Cepat ke sini. Oke, sekarang aku OTW. Janganlah kau marah-marah. Bude Ratna mematikan telepon dari Rudi dan lanjut menelpon Parami. Halo, Dik. Anakmu di rumah sakit nih. Cepetan ke sini. Dia menginap semalam di rumahku. Aku tidak suka dan dia tidak tahu bahwa dia mengkonsumsi barang terlarang tersebut. Dan aku menemukannya dalam keadaan mulutnya berbusa. Aku kasihan melihatnya karena kalian berpisah, anak pun jadi korban. Cepat ke sini. Lah, bukannya dia tidur di tempat bapaknya. Semalam dia minta izin kepadaku. Udahlah, jangan banyak tanya. Cepat ke sini. Parami langsung mematikan teleponnya dan mereka pun datang bersamaan. Loh, ngapain kamu ke sini? Mau cari anakku lah. Lu gila ya, kemarin tuh anak bilang sama aku mau tidur di rumahmu tahu. Malah ke rumah budenya. Lah, kok salahin aku? Anak-anak bilang tidur di rumahmu. Sudah, jangan bertempat di sini. Ayo kita samperin si Arya dan Yudi. Kasihan dia. Mari Ibu, Bapak, saya antar untuk ke ruangan. Dode dan Parami pun kaget melihat kondisi anaknya yang tertidur lemas di bed pasien. Dek, bangun Dek, ada mama papa kamu di sini. Oh, Papa akhirnya datang, Nok, Di. Bangun, Di. Iya, Mama, Papa, kalian datang ya. Begini Adik. Pak Bu, cari jalan keluarnya sama. Adik, bisa ceritakan masalahnya? Begini, Sus. Saya dan adik saya ini menjadi makin narkoba karena saya merasa depresi. Sebab sedih melihat kedua orang tua saya ingin berpisah. Adik saya juga merasakan seperti itu. Datangnya pacar bukannya sebagai penenang, malah sama-sama jadi pecandu. Iya, saya juga ingin stop menggunakan narkoba. Mohon bimbingannya, Dok, Sus, Bude, Mama, Papa. Jadi, kita melakukan rehabilitasi kejiwaan agar adik yang berperilaku maladaptif berubah menjadi adaptif. Atau dengan kata lain, akan dapat dihilangkan. Sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan sesama rekannya maupun personil yang membimbing dan mengasuhnya. Dan waktunya sekitar 3-6 bulan.
Tapi kemungkinan ada keinginan menggunakan obat tersebut lagi, di mana efek sampingnya bisa mengalami kecemasan dan depresi serta tidak dapat tidur atau insomnia. Dengan catatan jenis obat psikofarmaka yang diberikan tidak bersifat adiktif atau ketagihan dan tidak menimbulkan ketergantungan. Nah, untuk ibu dan bapak walaupun sudah berpisah, kalian harus tetap memantau anak ya, agar mereka tidak terjerumus lagi dalam menggunakan hal itu. Baik Bu, untuk saat ini kita akan membagi jadwal antara kapan Arya dan Yudi di rumah saya dan di rumah ibunya. Nah, untuk adik sendiri harus mencari kegiatan yang bermanfaat seperti mengikuti kegiatan di sekolah, entah itu ekstrakurikuler atau organisasi lainnya. Nah, coba ikuti saya berkata, saya masih muda, saya harus berhenti. Saya masih muda, saya harus berhenti. Lagi, Dek. Saya masih muda, saya harus berhenti. Saya masih muda dan saya harus berhenti. Saya masih muda, saya harus berhenti. Bagus sekali, Dek. Coba adiknya yang lagi satu. Saya masih muda dan saya harus berhenti. Saya masih muda dan harus berhenti. Saya masih muda dan harus berhenti. Bagus sekali. Baik ibu, bapak, anaknya bisa dibawa pulang. Dan ingat untuk kontrol keadaan si anak selama 3 bulan sampai 6 bulan ke depannya. Nanti saya akan berikan jadwal kapan harus untuk kontrol. Nah, Yudi, Arya, kamu masih punya bude. Keluarga selain ayah dan ibumu ada bude, kamu boleh main ke rumah bude juga. Jangan ragu, untuk pacar kamu lebih baik ditinggalkan saja karena wanita yang baik akan membimbing kamu stop untuk menggunakan narkoba. Bukan malah menjerumuskan kamu ke makin suram. Masih banyak kok wanita yang mau sama kamu. Ya Bu De, pasti kok aku kan mutusin dia dan aku akan ikut organisasi di sekolah kok. Iya, ayo kita pulang. Semua sudah selesai kan? Iya, sabar, Di. Sekarang kita pulang. Baik Dok, terima kasih. Saya permisi dulu ya. Mari Pak, Bu, saya antar. Baik, Sus. Terima kasih. Mereka pun kembali ke rumah dan orang tua harus bisa membimbing anaknya agar tidak mengalami kasus gangguan jiwa menggunakan narkoba karena depresi. Jangan mengorbankan anak dalam hubungan rumah tangga karena anak masih usia remaja dan butuh bimbingan. Sayangilah anak selagi dia belum rumah tangga. Baik, sekian role play dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.